Prediksi AC Milan versus AS Roma 7 Januari 2022. AC Milan akan menjamu AS Roma pada pekan ke-20 Serie A 2021-22, Jumat 7 Januari 2022. Pertandingan Liga Italia di San Siro ini dijadwal kick-off jam 00.30 waktu Indonesia Barat. Milan dan Roma sama-sama melalui penghujung tahun 2021 dengan kurang memuaskan. Hanya 3 kemenangan dalam 8 laga membuat Milan disalip Inter Milan di posisi teratas. Sedangkan Roma yang cuma menang 4 kali dalam 9 laga harus rela terlempar dari 4 besar. Di laga terakhirnya pada tahun 2021, gol-gol Frank Kessie, Alessandro Florenzi dan Theo Hernandez membawa Milan memukul tuan rumah Empoli 4-2. Sementara itu, 1 gol Eldor Shomurodov hanya bisa memberi Roma hasil imbang 1-1 dengan Sampdoria. Bagi Roma, itu adalah sebuah anti klimaks karena sebelumnya mereka sempat menang telak 4-1 di markas Atalanta. Pada pertemuan pertama di Serie A musim ini, pada pekan ke-11, Milan menang 2-1 di kandang Roma. Pasukan Stefano Pioli unggul 2-0 lewat gol Zlatan Ibrahimovic menit 25 dan penalti Frank Kessie menit 57. Sedangkan tim besutan Jose Mourinho menipiskan selisih skor lewat gol Stefan El Shaarawy menit 90+1. Untuk pertemuan di San Siro nanti, kedua tim sama-sama tidak bisa turun dengan skuad lengkap. Beberapa pemain mereka dipanggil tim nasional masing-masing untuk tampil di Piala Afrika. Dari kubu Milan, ada Fodé Ballo-Touré Senegal, Frank Kessie Pantai Gading, dan Ismail Bennacer Aljazair. Dari pihak Roma, ada Amadou Diawara Guinea dan Ebrima Darboe Gambia. Jelang lawan AS Roma, AC Milan ketiban kabar buruk. AC Milan ketiban kabar buruk jelang bentrokan kontra AS Roma di pekan ke-20 Liga Italia 2021-22 pada Jumat 7 Januari. Kabar tak membahagiakan tersebut yakni wabah virus corona. Sejumlah penggawa Rossoneri terkonfirmasi COVID-19 dan harus absen kala menjamu Il Giallorossi. Nama pertama adalah Ciprian Tatarusanu. Sialnya sosok kiper gaek berusia 35 tahun tersebut rupanya bukan satu-satunya penggawa AC Milan yang positif COVID-19. Melalui pernyataan resmi klub, 1 kasus lagi ditemukan. Akan tetapi sosok pemain tersebut masih dirahasiakan identitasnya. AC Milan mengumumkan bahwa setelah tes yang dilakukan melalui swab, seorang pemain dinyatakan positif COVID-19. Otoritas kesehatan yang kompeten segera diberitahu, tulis AC Milan di situs resmi klub. Jika keduanya bakal absen sekitar 10 hari, Tatarusanu dan 1 penggawa lagi bakal absen di beberapa laga penting. Selain laga akhir pekan kontra AS Roma, keduanya bakal melewatkan pertandingan Coppa Italia kontra Genoa dan kemungkinan besar akan kembali absen saat menjamu Spezia. Kabar tersebut tentu menjadi kerugian bagi Rossoneri, mengingat saat ini AC Milan juga dihantam krisis cedera yang berkepanjangan. Dengan absennya 2 pilar, pilihan Stefano Pioli di starting line up akan semakin sempit. Sementara itu, wabah COVID-19 yang menghantam Liga Italia tak kalah parah ketimbang Liga Inggris. Kendati tak sampai mengalami penundaan, namun jumlah staf maupun pelatih yang terpapar juga tak sedikit. Bahkan, melansir dari Football Italia, sebanyak 19 dari 20 klub sudah kena korbannya. Satu-satunya klub yang cukup mujur yakni Lazio, di mana para penggawanya sudah sembuh dan negatif COVID-19. Sementara klub yang paling sial adalah Salernitana, di mana sebanyak 11 penggawa klub berlogo kuda laut tersebut dinyatakan positif COVID-19. Selanjutnya yakni Verona yang mencatatkan sebanyak 8 kasus, lalu disusul dengan Udinese dan Torino. Pesaing terkuat AC Milan dalam perebutan Scudetto Liga Italia, Napoli, juga kena getahnya. Bahkan sosok yang terpapar COVID-19 bisa dibilang merupakan penggawa penting. Di antaranya Mario Rui, Gavin Malpit, Eliud Elmas, Victor Osimhen, dan sang olenator Luciano Spalletti.
Milan punya strategi jelas untuk bursa transfer Januari ini. AC Milan dikabarkan memiliki strategi yang cukup jelas pada bursa transfer Januari ini, dengan beberapa langkah telah mereka rencanakan untuk memperkuat skuad. Menurut pemberitaan dari Milan News, misi prioritas Rossoneri yang paling utama adalah merekrut bek tengah untuk menutup lubang yang ditinggalkan oleh Simon Kjær yang akan absen hingga akhir musim ini. Sven Botman merupakan target nomor 1 mereka, namun Lille memasang bandrol sekitar 30 juta euro atau 480 miliar rupiah agar bersedia melepasnya. Nominal yang enggan dipenuhi raksasa Serie A tersebut. Sementara itu, klub Ligue 1 juga menginginkan tetap bertahan untuk menghadapi duel 16 besar Liga Champions melawan Chelsea Februari mendatang. Paolo Maldini dari Kimasara akan terus berupaya mengulang formula seperti saat mendatangkan Fikayo Tomori berupa transaksi pinjaman dengan pilihan pembelian. Sementara itu, alternatif lain seperti Abdou Diallo dari Paris Saint-Germain dan Attila Szalai dari Fenerbahce bakal diburu jika mereka gagal mendaratkan Botman. Dalam kasus penjualan, bukan rahasia lagi bahwa Samu Castillejo dan Andrea Conti bukanlah bagian dari rencana Il Diavolo. Pemain pertama hanya akan diizinkan pergi dengan status permanen pada bursa transfer Januari ini tanpa ada tawar-menawar formula lain, dan Genoa tertarik. Jika ia dijual, maka penyerang lain bakal didatangkan. Sementara itu, pemain kedua tampaknya selangkah lagi bergabung Empoli. Kemudian raksasa Serie A tersebut juga ingin memperbaharui kontrak Ismail Bennacer, Theo Hernandez, dan Rafael Leao. Di Casa Milan, mereka yakin bisa mencapai kesepakatan dengan masing-masing pemain yang bisa memuaskan semua orang. Akan tetapi, Frankesi kecil kemungkinan bakal bertahan di klub. Media Spanyol klaim Hazard berpotensi ke AC Milan. Sejak ditebus Real Madrid dari Chelsea dengan nilai total mencapai 160 juta euro, Eden Hazard masih belum menemukan performa terbaiknya seperti ketika masih di Chelsea. Pemain internasional Belgia itu bahkan lebih sering berada di meja perawatan ketimbang bermain di atas lapangan. Sebuah hal yang membuat Los Blancos mulai jengah dan mulai memikirkan untuk melepas Hazard. Media yang berbasis di Spanyol Fichajes.net melaporkan jika klub raksasa Serie A AC Milan berpotensi menjadi salah satu destinasi berikutnya dari Eden Hazard. Rossoneri yang sedang berambisi meraih gelar Serie A dan lolos ke Liga Champions musim depan membutuhkan pemain seperti Hazard untuk menambah daya gedor tim. Namun demikian, langkah Hazard ke Milan dipastikan tidak akan berjalan mudah. Selain karena Madrid meminta harga tinggi senilai 50 juta euro, gaji mantan pemain Lille itu saat ini mencapai angka 14 juta euro atau 2 kali lipat dari pemilik gaji tertinggi AC Milan saat ini, Zlatan Ibrahimovic. Opsi yang paling mungkin adalah AC Milan akan melakukan perekrutan Hazard dengan status pinjaman dan gaji pemain akan ditanggung oleh kedua tim. Masih menurut sumber yang sama, Eden Hazard juga diminati oleh dua tim Liga Inggris, West Ham United dan Newcastle United. Dengan kondisi finansial yang lebih baik, sepertinya pemain berusia 30 tahun itu lebih difavoritkan untuk pulang ke negeri Ratu Elizabeth. Tim Bundesliga Borussia Dortmund dilaporkan juga menaruh minat yang sama pada Hazard. Akan tetapi, proses transfer ini hanya memungkinkan jika klub raksasa Jerman itu jadi menjual Erling Haaland. Jendela bursa transfer Januari masihlah panjang, rumor-rumor transfer akan semakin menggila dari waktu ke waktu. Jadi, mari kita nikmati saja rumornya.